komputasional ya. Jadi ini adalah konsep-konsep dasar berpikir komputasional ini ya. Jadi ada 4 konsep yang perlu kita lalui ya. Jadi dari langkah pertama tadi yaitu dekomposisi, kemudian kedua pengenalan pola, baru abstraksi dan algoritma ya. Jadi itu termasuk ya berpikir komputasional. Jadi begitulah komputer cara berpikir ya. Begitulah komputer cara berpikir. Jadi dia harus memerlukan 4 hal yang tadi kita lakukan, yang telah kita diskusikan kelompok tadi. Jadi komputer melakukan suatu tugas itu harus memiliki 4 konsep ini ya. 4 konsep dasar ini, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma ya. Dimana tadi dekomposisi ini yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Jadi begitulah cara berpikirnya suatu komputer ya. Jadi dia harus memiliki dekomposisi ini ya, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Oke, baik. Kemudian lagi pengenalan pola ini. Mungkin di dalam kehidupan keseharian masih ada contoh-contoh lain yang perlu kita ketahui tentang pengenalan pola ini ya, yaitu mencari kesamaan ya, mencari kesamaan dari masalah-masalah yang pernah kita hadapi ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari tadi pasti ada ini yang namanya pengenalan pola ya. Jadi begitulah cara berpikirnya komputer. Jadi dia mengenal warna yang sama atau hal yang sama. Jadi begitu dia cara berpikir komputer, mengenal hal yang sama. Makanya disebut pengenalan pola. Dia mengenali pola dulu, baru dia memberikan hasil ya. Dia harus mengenali pola dulu, mengenal hal yang sama pada masalah tersebut, baru dia munculkan apa yang kita cari pada pencarian itu ya. Begitulah cara berpikirnya komputer. Kemudian lagi abstraksi. Abstraksi juga ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan kita sehari-hari. Makanya Bapak ajak kalian ini secara unpelajar ya. Unpelajar ini berpikir secara komputasional tanpa adanya suatu media elektronik ya, atau tanpa adanya komputer. Itu dinamakan yang unpelajar ya. Unpelajar ya. Kalau pelajar berpikir secara komputasional dengan menggunakan komputer ya, itu dia pelajar berpikir komputasional dengan menggunakan komputer. Sedangkan unpelajar berpikir komputasional tanpa menggunakan komputer ya, tanpa menggunakan alat elektronik ya. Jadi untuk dasar atau fase C ini untuk kalian anak-anak kelas 5 dan mungkin kelas 6 masih menunggu juga. Untuk kelas 5 ini kalian ini masih tahap-tahap dasar ya, masih fase C. Jadi Bapak masih memberikan kalian unpelajar ya. Mungkin nanti kalau sudah masuk ke SMP atau tingkat yang lebih tinggi lagi, kalian masuk pada pelajar ya, dimana ini masuk pada media elektronik ya, langsung praktek dengan menggunakan media elektronik atau komputer sebagai bahan pembelajaran. Jadi untuk dasar ini kita hanya perlu mengetahuinya di lingkungan sekitar kita ya, berpikir secara komputasional tanpa adanya komputer atau unpelajar ya. Sampai di sini Pak. Mungkin dulu sampai sini dulu materi kita. Bapak sangat senang sama kalian, sangat tertib dan mau ditingkatkan lagi. Sebagai tugas di rumahnya, kalian cari contoh dari konsep-konsep berpikir komputasional tadi ya. Kalian cari contoh-contoh lain di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Mungkin kalau masuk minggu depan Bapak bisa cekapkan atau buku tugas ya, sebagai tugas dulu ya. Tugasnya ditulis di dalam, tugasnya ditulis. Tugasnya yaitu carilah sebuah contoh, carilah sebuah contoh konsep-konsep dasar berpikir komputasional, konsep-konsep dasar berpikir komputasional, konsep-konsep dasar berpikir komputasional, konsep-konsep dasar berpikir komputasional. Sudah?
dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dengan catatan sesuai materi kita tadi, ya, dengan catatan menyesuaikan contohnya dengan materi yang telah kita pelajari tadi, ya, dengan mengikuti contoh-contoh yang telah kita pelajari hari ini, ya. Sampai di sini paham dulu. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Jadi jika tidak ada yang perlu ditanyakan, maka Bapak yang bertanya bisa atau tidak? Bisa, ya. Karena kalian tidak ada pertanyaan, maka Bapak yang akan memberikan pertanyaan, ya. Jadi baru kalian bisa mengerti apa itu konsep-konsep dasar berpikir komputasional, ya. Baik, apa itu abstraksi menurut kalian? Abstraksi sebagai konsep dasar berpikir komputasional itu abstraksi. Apa itu? Sini kan? Fokus pada informasi dan mengabaikan informasi tidak penting. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh atau pengertian dari abstraksi, ya. Jadi bukan hanya itu saja. Bisa kamu belajar di rumah tentang pembelajaran yang lebih mendalam lagi tentang abstraksi. Jadi ada atau materi yang lebih luas, ya. Jadi mungkin itu hanya dasar-dasar tentang abstraksi. Ya, boleh mencari-cari kalau ada HP atau alat teknologi di rumah. Jangan hanya digunakan untuk bermain game, ya, tapi digunakan HP itu juga untuk belajar, ya. Bisa belajar dari YouTube, ya. Bisa kamu gunakan media elektronik ini untuk belajar, ya. Bukan hanya fokus pada hobi, ya, hobi untuk bermain game. Bukan hanya fokus di situ, ya, tapi kamu gunakan dia juga untuk bahan materi kamu di rumah untuk belajar, ya. Apa itu tentang apa tadi tentang abstraksi, dekomposisi, algoritma, dan juga pengantar, ya. Bisa dicari-cari di rumah kalau ada yang menggunakan HP atau ada HP orang tua di rumah, bisa digunakan, ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, apa aja kalian dulu untuk berdiri semua. Sampai di sini yang bisa membawa kita lagu Ulatan Dimensi Pelajaran si Bella. Oke, untuk kita sudah untuk bertanya. Ada siapa tugas? Maju ke depan. Untuk petugas baru ke dalam. Cerita kamu tugas. Ya, oke. Oh, kenapa di sini? Bukan di sini. Di sebelah kanan. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa.
mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak kami sekalian ya. Mungkin minggu depan kita lanjut lagi. Untuk hari ini dulu sampai di sini materi kita. Kita lanjut minggu depan supaya ingat-ingat dan juga dipelajari ya. Selamat siang semuanya.